Di awal film, kita dilihatkan seorang tentara Nazi Jerman menaiki kuda untuk mengecek situasi. Tiba-tiba dari sebuah tank ada seorang pria yang melompat ke tentara Nazi itu. Pria tersebut langsung membunuhnya. Pria tersebut bernama War Daddy. Daddy pun menaiki tanknya kembali. Di dalam tank terdapat 3 anggotanya yang tersisa. Mereka semua bernama Gordo, Boydie, dan Grady. Grady memperbaiki tank tersebut supaya bisa bergerak kembali. Singkat cerita, Grady berhasil memperbaiki kerusakan tank itu. Tank itu pun kembali menyala dan mereka berempat pun langsung ke camp mereka. Setibanya di camp, mereka menurunkan mayat Ray yang terbunuh. Daddy pun menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan amunisi, bahan bakar, air, dan perbekalan yang dibutuhkan. Norman pun datang menemui War Daddy. Norman mengatakan ia adalah asisten pengemudi tank yang baru. Daddy terkejut mendengarnya. Norman langsung menjelaskan semua tentang dirinya. Daddy pun menyuruh Norman untuk menemui kru tank lainnya. Di saat pertemuan itu, Norman diinterview oleh Gordo, Boydie, dan Grady. Mereka menanyakan asal-usul Norman tiba. Singkat cerita, Grady menyuruh Norman untuk membersihkan tempat duduknya sendiri. Norman pun memasuki tank itu dan membersihkan tempat duduknya. Karena tidak tahan dengan bau yang menyengat, Norman pun muntah. Grady pun mengajarkan Norman menggunakan senjata. Daddy dan kapten tank lainnya berdiskusi tentang rute yang akan dilalui selanjutnya oleh mereka. Setelah menentukan rute, mereka pun berangkat menuju camp tersebut. Di perjalanan mereka dilihatkan pemandangan para penduduk Jerman yang lebih menyerah daripada melawan tentara. Setibanya di semak-semak, Norman melihat anak-anak membawa basoka. Dan yang terjadi, anak-anak itu menembak tank milik pemimpin terdepan. Tank tersebut meledak dan seluruh awak tank tersebut meninggal secara mengenaskan. Perjalanan mereka pun dilanjutkan dengan War Daddy sebagai pemimpin batalion tank itu. Setelah perjalanan itu, mereka pun sampai di camp selanjutnya. Mylis menyuruh Daddy untuk memarkirkan tanknya dan menemui kapten di sana. Kapten menjelaskan misi selanjutnya kepada Daddy, yaitu misi menyelamatkan peleton pasukan yang terjebak di lapangan yang dipenuhi oleh senapan mesin Jerman. Setelah menjelaskan misi tank, mereka berempat pun bergerak menuju posisi pasukan yang terjebak itu. Tank mereka pun memasuki lapangan itu untuk menyelamatkan pasukan yang tersisa. Tanpa diduga, pasukan Jerman yang bersembunyi di semak-semak pun menembaki mereka. Para batalion War Daddy pun melakukan serangan, dan pertempuran pun dimulai. Setelah serasa aman, pasukan milik Mylis pun dikerahkan menyerang dan menghabisi sisa pasukan Nazi Jerman itu. Singkat cerita, tentara Nazi di sana telah dikalahkan. Tersisalah 1 prajurit Nazi. Daddy menyuruh Norman untuk menembaknya. Norman menolaknya, tapi Daddy memaksa Norman untuk menembaki prajurit itu. Dan prajurit itu pun tewas di tangan Norman. Singkat cerita, setelah beristirahat, mereka semua pun melanjutkan perjalanan itu. Seluruh pasukan pun tiba di sebuah kota kecil yang masih ada penduduknya. Mereka semua bersiap siaga. Di saat Daddy menanyakan di mana tentara Nazi ke seorang kakek-kakek, tiba-tiba kakek itu tertembak oleh sniper Nazi. Pertempuran pun dimulai. Tentara Nazi terus menembaki sambil bersembunyi di balik reruntuhan gedung. Seluruh pasukan Nazi yang menggunakan senjata berat pun habis. Seorang pendeta keluar dan menyerahkan diri. Daddy pun menyuruh mengeluarkan pasukan Nazi yang tersisa. Tanpa diduga, pasukan itu ialah seorang anak-anak. Seorang tentara Nazi pun dieksekusi secara langsung. Seluruh pasukan tank dan pasukan pembantu lainnya pun memutuskan beristirahat di kota sebentar sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Daddy mengajak Norman berkeliling dan memberi ia sedikit pembelajaran tentang perang yang terjadi di sana. Seorang wanita mengintip dari jendela. Daddy pun mengetahuinya dan segera menggeledahnya. Setelah mengetahui ada perempuan, Daddy memutuskan beristirahat di sana bersama Norman. Emma dan Norman pun bernyanyi sambil bermain piano. Emma pun mengajak Norman masuk ke dalam kamar, dan Norman mulai melakukan aksinya. Mereka berdua saling tatapan dan mereka berdua pun melakukan adegan yang ada di pikiran kita bersama. Setelah adegan tersebut, Norman pun kembali ceria. Tanpa diduga, kru tank War Daddy lainnya pun mencari Norman. Gordo dan Grady pun menjahili Norman. Grady mengetahui bahwa Norman sudah meniduri Emma tanpa sepengetahuan tank lainnya. Grady dan Norman pun berkelahi. Setelah sedikit cekcok, mereka berlima pun memutuskan sarapan di sana sambil bercerita.
I'm just drunk. I'm sorry. Sitting here playing house. Setelah sarapan, mereka berlima pun kembali ke tank karena mendapatkan tugas baru. Spotted a troop. Setelah di luar, tanpa diduga serangan udara musuh pun datang. Setelah serangan itu, Norman menangis karena Emma meninggal, terkena reruntuhan bangunan saat serangan itu terjadi. Para pasukan tank pun melakukan perjalanan mereka. Di perjalanan mereka yang tenang, tiba-tiba sebuah peluru tank menghancurkan salah satu barisan tank mereka paling belakang. Daddy terkejut dan menyuruh kedua tank lainnya untuk mundur menghindari serangan. Ternyata yang menembak tank mereka adalah tank Tiger milik Nazi Jerman. Daddy bersama dengan tank lainnya pun bergerak maju sambil menembak tank Panzer itu. Tank Panzer keluar dari persembunyiannya. Daddy, Jim, dan Davis menembaki tank tersebut, tapi satu peluru pun tidak ada yang dapat menembus lapisan tank itu. Tank milik Jim pun kalah. Daddy dan Davis pun berusaha keras untuk menghancurkan tank lawan. Dan tank milik Davis pun hancur. Tersisalah tank milik Daddy. Gordo memanuver tank mereka supaya berada di belakang tank Panzer Nazi itu. Setelah berada di posisi yang tepat, Boydie pun menembak pantat tank Panzer itu. Dan tank Panzer itu pun dapat dikalahkan karena hancur terbakar. Setelah pertempuran itu, dari 4 tank tersisalah tank milik Daddy yang akan menuju ke perbukitan untuk mengamankan wilayah dan melawan tentara Nazi yang tersisa. Tank Daddy pun melanjutkan perjalanannya, tapi setelah melewati persimpangan, tank mereka terkena ranjau yang mengakibatkan roda hancur dan rel putus. Mereka terpaksa berdiam diri di sana sambil memperbaiki tank mereka. Norman dan Grady pun mengecek gudang yang ada di persimpangan itu. Grady meminta maaf ke Norman karena perihal di meja makan tadi. Norman pun memaafkannya dan mereka kembali ke tank. Daddy menyuruh Norman untuk pergi ke perbukitan untuk berjaga-jaga dan mengawasi tentara Nazi yang akan datang, sembari pasukan lainnya memperbaiki tank mereka. Norman pun berlari dan melaporkan ke Daddy bahwa ada pasukan Jerman yang datang. Mereka datang sekitaran 400 orang sambil membawa mobil. Seluruh pasukan tank pun panik dan memiliki rencana untuk meninggalkan tank mereka. Daddy pun cekcok dengan kru tank lainnya karena Daddy ingin melawan pasukan Nazi itu menggunakan tank mereka. Grady, Boydie, dan Gordo pun terkejut. Setelah cekcok, kru tank lainnya pun memilih untuk tetap di tank dan melawan pasukan Nazi itu. Mereka berlima pun mempersiapkan jebakan, mengisi ulang senapan serbu, dan membuat tank itu tampak rusak. Setelah persiapan mereka selesai, mereka berlima pun mengobrol dan meminum alkohol di dalam tank, sembari menunggu pasukan Jerman itu datang. Pasukan batalion SS pun tiba. Kru tank Daddy bersiap siaga. Salah satu pasukan Nazi pun memeriksa tank tersebut. Tiba-tiba, prajurit itu terkejut dan peperangan pun kembali terjadi. Boydie dan Norman pun menembak secara membabi buta. Daddy memberikan arah serangan. Tidak mau kalah, pasukan Nazi pun melawan balik. Norman pun kehabisan peluru. Daddy memiliki rencana untuk mengambil senapan dan peluru di luar tank. Norman dan Gordo melindunginya. Daddy pun terkena tembakan di lengannya. Norman dan Grady mengisi ulang senapannya dan mereka kembali menembak pasukan Nazi yang tersisa. Boydie pun mengobati luka tembakan Daddy. Pasukan Nazi pun bersiap-siap menyerang tank Daddy menggunakan bazooka. Para pasukan Nazi pun meluncurkannya. Di sini Grady meninggal karena terkena sambaran peluru bazooka itu. Norman pun kehabisan peluru. Para pasukan Nazi mengetahui hal tersebut. Mereka bersiap menyerang kembali. Daddy dan Boydie pun keluar dari tank. Norman dan Gordo ikut keluar. Mereka berdua melindungi Daddy dan Boydie menggunakan senjata api. Dan peperangan kembali berlanjut. Gordo melempar bom satu persatu. Ia pun terkena tembakan. Dan bom ia lempar terjatuh di dalam tank. Ia pun mengorbankan dirinya. Daddy menembak pasukan Nazi yang tersisa. Di saat ingin melempar granat, Boydie pun tertembak. Ia pun meninggal. Daddy juga banyak terkena tembakan di kedua lengannya. Daddy pun pasrah karena seluruh anggotanya telah meninggal. Daddy menyuruh Norman untuk pergi menggunakan pintu balka di bawah supaya ia selamat. Norman pun keluar dari tank itu. Pasukan Nazi melempar granat ke dalam tank dan Daddy pun meninggal. Norman selamat dan ia bersembunyi di bawah tank. Prajurit Nazi mengecek di bagian bawah tank itu. Norman ketahuan, tapi prajurit Nazi itu membiarkan Norman di sana untuk bersembunyi.
Keesokan harinya Norman terbangun. Ia kembali masuk ke tank. Ada seorang prajurit membuka tank tersebut. Norman hampir menembaknya. Ternyata prajurit itu adalah pasukan penyelamat lainnya. Dan Norman pun diselamatkan. Film pun tamat. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan aktor. Saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.